Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pengenalan ladder logic ya untuk mesin PLC. Jadi ini video kedua, saya hendak membahas ya, yang simpel-simpel dulu. Ini saya hendak membahas tentang apa itu set dan reset pada coil. Jadi video sebelumnya kan teman-teman udah pada ini ya, udah pada ada pengenalan ya. Video sebelumnya tentang apa itu kontak normally open dengan normally close. Nah, mungkin saya review dulu sedikit terkait logo instruksinya. Nah, instruksinya kan saya harap teman-teman inget lah ya. Oke, nah jadi sekarang saya akan bahas lagi itu yang instruksi yang umumnya sering dipakai pada ladder logic di pemrograman pada mesin PLC, itu coil ya. Nah, teman-teman inget tuh coil itu apaan kan ya. Nah, ini saya akan memberi pengenalan tentang apa itu set dan reset gitu. Ini saya tambah dulu kontak. Ini nggak perlu saya kasih pengenalan lagi teman-teman ya, karena saya harap di video pembahasan pertama udah tahu cara ngebuat rangkaian sederhana, kemudian cara menambahkan variabel. Ini saya akan nambahkan variabel aja. Jadi ini T1 ya, tombol 1. Saya akan buat tombol 2. Terus ini lampu. Oke, submit. Nah, di coil ini, nih teman-teman, ini bisa lihat ya, ini coil normal ya. Jadi coil normal itu ya kalau teralir listrik dia bakalan hidup ya, si coilnya ini, si outputnya. Nah, set dan reset itu sebenarnya sama aja teman-teman. Nah, apa bedanya? Nah, ini kita langsung coba aja nih. Ini lampu, kita buat set. Dimana-mana set itu lebih dulu teman ya. Jadi kayak set, reset gitu. Jadi reset itu ada setelah adanya si set gitu. Jadi kita buat dulu setnya, baru dibuat resetnya gitu. Mau letaknya atas atau bawah sama aja teman-teman ya, karena PLC ini bukan ngebaca dari atas ke bawah atau bawah ke atas, bukan, tapi tergantung pada mana instruksi atau rang yang lebih dulu dijalankan gitu. Jadi bukan masalah posisi atas atau bawah ya. Ini kita buat ini, jadi ini kontak berbeda, T1 dan ini T2 tombol ya teman-teman ya. Nah, ini kemudian saya inisialisasi dulu variabelnya lampu. Nah, jadi set dan reset ini hanya bisa dipakai sepaket. Nah, sepaket artinya itu apa? Jadi gini loh, kalau misalkan saya ngebuat suatu variabel itu sebagai output ya, misalnya contoh lampu gitu ya, lampu itu cuma ada kemungkinan set dan reset gitu, mati dan hidup, seperti itu. Nah, saya nggak bisa ngebuat satu variabel lampu ini jadi set dan reset dan set gitu. Artinya mereka ini cuma boleh sepaket gitu, cuma boleh ada satu set dengan satu reset pada satu variabel yang sama. Jadi lampu ini dia hanya boleh digunakan pada satu set dan satu reset. Jadi kalau misalkan dalam satu ladder logic ya, jadi logika bertangga ini, misalkan ada, ini kan rang namanya ya teman-teman ya, ini rang, misalnya ada 10 rang gitu, dan ada variabel lampu gitu ya pada pemrograman tersebut. Nah, kemudian ada inisialisasi set dan reset lebih dari satu paket. Misal contoh setnya 1, resetnya 1, kemudian ada reset lagi gitu, nggak bisa. Yang ada bakalan error gitu, nanti outputnya itu tidak akan berjalan seperti semestinya. Jadi atau set reset, atau ya apapun lah, pokoknya lebih dari satu set dan lebih dari satu reset, maka pemrograman itu bakalan berantakan ya. Mungkin bisa berjalan tapi dia bakalan berantakan nantinya. Dia nggak akan, harusnya itu mati nanti jadinya hidup, nanti harusnya dia itu feedbacknya itu jadi mati atau hidup, malah berkebalikan gitu. Yang aslinya belum ditekan apa-apa, tahu-taunya udah hidup duluan gitu. Nah, itu errornya bakal di situ. Jadi ingat ya. Jadi untuk menggunakan set dan reset pada coil ini hanya diperbolehkan sepasang. Oke. Jadi dalam satu pemrograman apapun ya, mau nanti di dunia nyata sekalipun,
set dan reset ini dia hanya boleh digunakan satu. Jadi satu variabel ini hanya boleh mengandung satu set dan satu reset gitu. Kalau set doang nggak ada resetnya, nanti dia nggak akan mati-mati gitu. Nah ini tanpa basa-basi lah ya, kita langsung coba aja skuy gitu kan Mang. Start simulation gitu. Nah ini misalkan ini kan lampu 1 lampu 2 ya, ini saya hidupkan lampu kedua, ya udah nyambung, tapi lampu ini nggak mematikan gitu. Nah jadi kalau misalkan coil itu dia teraliri ya, bukan rangkaiannya teraliri tapi coilnya itu teraliri, maka seharusnya logo atau instruksinya ini dia bakal warna hijau. Nah harusnya kayak gini nih. Nah loh bang, ini kok apa namanya risetnya hijau bang gitu ya kan. Nah ini nggak perlu khawatir teman-teman, seperti yang sudah bahas seperti video sebelumnya. Jadi di pemrograman atau ladder logic itu terkadang dia seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan kayak normally apa sih namanya nih, kayak normally open gitu ya, maksud saya di normally close, walaupun dia belum teralir listrik pun dia warnanya juga hijau juga gitu. Nah kenapa tadi pas ketika saya hidupkan ini, saya coba lagi ya, ini sudah T1 ini true ya, sedang saya tekan. Nah kenapa dia hijau, ini juga hijau. Nah tapi sesungguhnya lampu ini dia itu nggak teraliri listrik sebenarnya ngeriset ini ya, tapi variabel lampunya teraliri gitu. Nah apa sih maksudnya, kok saya makin bingung bang gitu kan. Nah kegunaan set dan reset ini sepertinya sesungguhnya sama seperti latching ya, kayak apa sih namanya, rangkaian pengait seperti pada video sebelumnya. Ini kalau saya matikan, nah dia hidup terus nih variabel lampu nih. Nah variabel lampu nih hidup nih, jadi mau saya apapun juga hidup nih. Nah loh kok saya makin bingung bang, loh tadi katanya ini nggak ngaruh gitu. Nah yang hidup itu variabelnya, bukan instruksi si resetnya ya. Nah nanti teman-teman paham deh. Nah jadi si lampu ini dia bakalan terus hidup nih walaupun saya matikan. Nanti kalau misalnya ada suatu rangkaian gitu ya, saya pengen hidup dia sekali aja, tek gitu aja, udah hidup aja terus gitu. Nanti saya pengen matinya ini nanti di rang paling bawah gitu, pas instruksi apapun lah itu, saya pengen matiinnya itu pas di situ aja bang, ya bisa. Nah nanti saya mematikan lampu ini itu dengan cara apa? Dengan cara kita menginjek ya, kita tekan suatu kontak yang mana kontaknya itu tersambung pada reset untuk mematikan si variabel lampu itu. Nah baru dia mati itu. Ini saya tekan lagi, dia akan hidup terus si lampu. Nah kemudian saya tekan T2, udah mati lagi. Nah bingung ya. Oke, saya akan buat implementasinya di sini aja lah ya. Nih, jadi saya akan buat variabelnya, jadi ini seperti sinonim ya. Jadi ini suatu persamaan aja sebenarnya. Ini digeser tentang apa itu latching sama set dan reset. Ada kelebihan dan kekurangan, tapi nanti teman-teman bisa temukan sendirilah manfaat dari instruksi-instruksi tersebut. Ini variabelnya sama aja kali ya. Oh ini lampunya beda. Ini saya inisialisasi lampu 2, submit. Oke. Nah ini udah hidup semua ya. Jadi ini di sini juga bisa teman-teman lihat nih. Jadi coil itu kan ada 3 ya. Ada coil biasa, ada set dan reset. Ini kita atur yang biasa. Nah nih teman-teman bisa lihat persamaan dari rangkaian yang set dan reset dengan rangkaian latching ini ya, rangkaian pengait. Saya mulai start simulation, di sini bisa teman-teman lihat ya. Ini walaupun nggak tersambung listrik tapi dia udah hijau duluan gitu. Tapi ini sebenarnya nggak nyambung, dia cuman hijau itu ya pokoknya
ini hijau aja lah gitu, tapi ini sebenarnya nggak nyambung ya listriknya. Ini teman-teman bisa lihat ini semua value dari inisialisasi variabel semuanya false ya. Ini ketika saya tekan T1 dia bakalan hidup nih si lampunya tuh. Nah, baik rangkaian set dan reset maupun rangkaian latching ini ketika saya tekan T1 dia nyambung nih teman-teman lampunya nih. Nih teman saya buat variabelnya berbeda biar teman-teman bisa tahu ininya ya, persamaan dan perbedaannya nanti. Nah ini hidup nih. Nanti kalau T1 nya saya matikan ya, ini bisa teman-teman lihat value-nya ya, saya tekan jadi false. Nah dia hidup nih lampunya nih. Nah lampunya hidup. Nah lampu duanya pun juga tersambung ya. Ya udah rangkaian latching dan ini pun lampu. Ini jangan pikir set dan reset ya, tapi pikir aja si variabelnya dulu. Nah ini jadi variabel lampu itu hidup, variabel lampu 2 pun juga hidup. Nah ini di sini teman-teman bisa lihat T2 ini nilainya masih false nih teman-teman. Jadi jangan pikir T2 ini ini T2 nya sama bang, tapi kok ini mati ini hidup gitu kan. Nah, yang terpenting itu variabel si value-nya ya, bukan masalah si ini nyambung atau enggak gitu. Nah, jadi kalau misalkan si T2 nya ini saya matikan nih, T2 nya ini saya buat true berarti ya. Jadi normally open-nya jadi nyambung, si normally close-nya jadi terlepas gitu. Nih saya coba T2 nya saya hidupkan. Oke. Tuh T2 nya true ya. Jadi dia nyambung untuk mematikan si lampu dengan reset, dan si T2 di rangkaian latching dia juga true tapi sebagai untuk mematikan lampu juga. Begitu. Ini kalau misalkan saya hidupkan lagi, ya udah seperti itu saja. Ini sebenarnya sama teman-teman, latching dengan set dan reset. Cuman nanti pengaplikasiannya itu bisa disesuaikan lah nanti dengan kebutuhan sama tingkat kompleksitas dari si ladder logic yang sedang kita buat. T1 kita hidupin, nah lampu hidup ya, lampu hidup, lampu 2 juga hidup, T2 saya matikan, saya hidupkan maksudnya. Nah itu juga mati lampunya sekarang. Jadi set dan reset sama coil biasa tuh gunanya tuh kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ini rangkaian ini bisa untuk menggantikan sifat si latching dan vice versa gitu, dan kebalikan, baik itu set dan reset maupun ke rangkaian latchingnya. Oke, sebenarnya ini bisa banyak ya penggunaannya. Jadi teman-teman bisa eksplorasi aja sendiri, bisa coba-coba sendiri atau nyari referensi-referensi lain gitu terkait ladder logic, penggunaan set dan reset bagaimana seperti itu. Oke, mungkin videonya singkat aja ya yang sekarang. Nanti video selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu timer. Nah, oke, mungkin di situ dulu untuk video terkait set dan reset ya. Saya harap teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Saya harap ini juga bisa membantu kita bersama untuk bisa lebih memahami fundamental atau dasar dari ladder logic ini lebih kuat untuk penggunaan logika-logika yang lebih kompleks selanjutnya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.